Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat sadaqallahu lazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini malam yang luar biasa ya. Kenapa? Di malam hari ini insyaallah kita bertepatan dengan malam Jumat dan juga ada malam nisfu Sa'ban, yang dimana Allah perhatian betul kepada hambanya, kepada kita semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah hanya menyampaikan bahwa perbanyaklah amal-amal ibadah ketika malam nisfu Sa'ban. Ya, tidak ada terkait amalan-amalan tertentu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi kita nanti termasuk malam hari ini juga kajian, ini juga termasuk dalam amal baik, amal soleh, yang insya Allah dalam rangka kita menambah catatan-catatan kebaikan kita. Insya Allah ya, termasuk nanti kita ada sholawat, termasuk ada zikir, termasuk ada bacaan Quran, dan banyak hal lagi yang insya Allah ini juga bagian daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, malam hari ini kita ambil tema tentang Tarhib Ramadan ya. Jadi bagaimana kita menyambut, mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Satu bulan yang luar biasa, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, sangat kita rindukan. Karena di bulan ini Allah berikan banyak ampunan, di bulan ini Allah berikan banyak rahmatnya, dan di bulan ini, di bulan Ramadan, itu Allah banyak berikan karunia serta rezeki yang berlimpah untuk kita semuanya. Bahkan di bulan Ramadan inilah saatnya kita kemudian membuat tema-tema, membuat rencana-rencana, membuat planning-planning ke depan. 1 tahun ke depan program kita seperti apa? Dalam hal dakwah, dalam hal finansial, dalam hal pekerjaan, itu kita bisa planningkan ketika bulan Ramadan ini. Namun ketika kita tidak paham, maka kita hanya melalui Ramadan itu hanya seperti aktivitas biasa saja. Padahal ini adalah yang luar biasa. Nah, tema malam hari ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ada rezeki dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk menyampaikan slide pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz-ustadzah, bagaimana Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ketika datang bulan Ramadan itu senang, ketika bulan Ramadan itu gembira, sebagai bentuk wujud iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah gembira, senang, mempersiapkan segala sesuatunya ketika datang bulan Ramadan. Nah, bagi orang-orang yang tidak senang, maka mereka tidak akan mempersiapkan sesuatu apapun.
Bagi orang yang biasa-biasa saja, mereka tidak akan merencanakan sesuatu apapun. Kegiatan apa yang akan mereka lakukan ketika di bulan Ramadan. Ya, imanan wahtisaban, dan kemudian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kelak akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang telah lalu. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita senang, manakala kita gembira, sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa senang kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan betul-betul mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian mudah-mudahan dalam grup ini kita termasuk dalam orang-orang yang iman dan wahtisaban. Orang-orang yang senang, orang-orang yang gembira, dan juga betul-betul mengharapkan pertolongan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti datangnya bulan Ramadan. Para sahabat itu ketika datang bulan Ramadan, mereka bahkan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ya. Jauh-jauh hari sebelum mereka masuk di bulan Ramadan, mereka sudah betul-betul mempersiapkan diri mereka. Bahkan dalam doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah, berikanlah keberkahan-Mu pada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah, pertemukanlah kami ini dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sehingga teman-teman, para sahabat itu 2 bulan sebelum mereka masuk di bulan Ramadan, mereka sudah betul-betul bersiap-siap. Bersiap-siap akan datangnya tamu yang istimewa. Bersiap-siap akan datangnya bulan yang luar biasa. Bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang dengan gembira mereka beribadah. Bagaimana kita bisa menyaksikan orang-orang yang tadinya tidak pernah bersedekah, akhirnya bersedekah. Di bulan Ramadan kita bisa menyaksikan orang-orang yang tadinya mereka suka berkata kotor, akhirnya mereka mulai berhati-hati. Ketika bulan Ramadan, orang-orang yang tidak pernah berkasih sayang, akhirnya mereka berkasih sayang. Dimunculkan ketika bulan Ramadan. Ini yang luar biasa, teman-teman. Bahkan gitu ya, ketika saya masih jadi mahasiswa nih ya, saya tinggal di masjid, jadi marbot masjid. Itu setiap hari kita punya jadwal ya. Jadwal siapa yang memberikan takjil di hari itu ya. Dan bahkan orang-orang non-muslim pun mereka juga ikut menyediakan ya, ikut menyediakan takjil untuk berbuka di masjid. Artinya memang ini adalah luar biasa. Mereka pun ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan program-program di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang cukup menarik, saya bisa mengambil garis benang merahnya, Ramadan diakhiri dengan Syawal ya, masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Ada kalau di Indonesia ada istilahnya THR ya, tunjangan hari raya, yang seharusnya kalau menurut saya ini adalah tunjangan hari raya untuk orang-orang Islam yang merayakan Idul Fitri, kemenangan setelah mereka di bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak. Ternyata THR ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang mereka bekerja. Mereka berada di kantor ya, di perusahaan. Baik mereka itu muslim ataupun non-muslim, mereka dapat jatahnya THR juga. Berarti memang mereka kena imbasnya, kena berkahnya daripada bulan Ramadan. Dapat cuan juga nih ya. Jadi orang-orang non-muslim pun ketika masuk Syawal atau di Ramadan akhir, mereka pun juga bisa dapat cuan ya. Dapat THR juga. Nah, ini luar biasa. Jadi tidak dibedakan apakah ini orang muslim ataupun non-muslim. Ternyata dapat THR juga. Dapat berkahnya dari bulan Ramadan.
Yang silaturahim juga sama, tidak hanya sekedar yang muslim saja, non-muslim pun mereka juga ikut bersilaturahim, ikut datang. Bahkan ada juga yang mereka ikut menyediakan makanan ketika orang-orang muslim untuk datang berkunjung silaturahim ke tempat mereka. Ini luar biasa ya. Maka teman-teman ini perlu kita sambut, perlu kita persiapkan. Kalau tadi disebutkan oleh Guswi tinggal 2 pekan lagi kita yang sudah mempersiapkan maka alhamdulillah bersyukurlah, dan yang belum terlambat, kita masih ada waktu untuk mempersiapkan kehidupan kita di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Kita minta kepada Allah SWT agar kita semuanya bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Karena ada kawan-kawan Bapak Ibu ustadz-ustadzah yang sampai menjelang akhir bulan Sya'ban mereka masih diberikan hidup oleh Allah SWT, tetapi begitu mau masuk di bulan Ramadan, Allah sudah panggil mereka menghadap kepada Allah SWT. Jadi tidak ada berapa orang memang tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ini kesempatan yang besar, yang baik dari Allah SWT, kita harus persiapkan diri kita. Kalaupun nanti kemudian takdir Allah menentukan bahwa kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, setidaknya kita sudah meniatkan diri menghadapi atau bertemu siap-siap dengan bulan Ramadan. Karena tatkala kita meniatkan sesuatu yang baik, maka Allah akan catat kebaikan itu. Diganti dengan catatan kebaikan, diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru niat saja kawan-kawan ya, baru niat saja, kita senang saja akan datangnya bulan Ramadan, kita sudah meniatkan diri menyambut bulan Ramadan dengan baik, maka insya Allah Allah sudah catat sebagai sebuah kebaikan. Ya. Dan sekali lagi niat itu gratis ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita awali atau mukadimah kita karena kita berbicara tentang Quran, maka ayat tentang ini yang saya ambil ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan yang di mana Allah itu turunkan Al-Quran. Turunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Ya, sebagai huda dan juga sebagai furqan. Sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Yang mana nanti membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Membedakan antara yang benar dan salah. Itu lewat Quran. Apakah perbuatan kita ini benar atau tidak, itu lewat Quran. Bisa dibedakan. Dan dalam jalan kehidupan ini, Allah sudah siapkan Al-Quran sebagai petunjuk. Seperti sering kita sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan kita jangan sampai kemudian satu ayat saja kemudian kita ragukan isinya. Ya, kita yakin bahwa semua yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, Allah sampaikan lewat Quran, ini adalah sesuatu yang baik dan itu petunjuk untuk diri kita. Dan ini Allah turunkan ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan. Meskipun ada beberapa hal yang nanti kalau kita cek di sejarah, ada yang menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu di 27 Rajab dan sebagainya ya. Namun insyaallah ya, di nuzul Quran ya, ada yang menyebutkan di tanggal 17 Ramadannya, tapi ada juga yang menyebutkan ada di 10 hari terakhir bulan Ramadannya ya. Namun itu tidak jadi persoalan buat diri kita. Yang terpenting adalah bahwa kita meyakini bahwa bulan Ramadan itulah di mana Allah turunkan Al-Quran ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu ayat yang sering kali dibaca oleh para
ulama, para kiai, para ustadz ketika menyampaikan atau berbicara terkait dengan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi disebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, diseru adalah hai orang-orang yang di hatinya itu masih ada iman. Orang-orang yang meyakini kelak akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini akan adanya hari akhir. Orang-orang meyakini akan adanya hari hisab. Maka orang-orang yang meyakini ini diwajibkan untuk mereka berpuasa, termasuk kita semuanya. Sebagaimana telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, atas orang-orang sebelum kita, atas generasi-generasi sebelumnya. Untuk apa? Untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Saya sering menyampaikan, ayat ini adalah merupakan ayat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Jadi kalau orang sekolah itu gurunya saking sayangnya sama murid-muridnya itu diberikan contekan, diberikan kisi-kisi. Agar apa? Agar muridnya itu lolos, agar muridnya itu bisa lulus dengan nilai-nilai yang terbaik. Maka diberikan kisi-kisi, diberikan cara, gitu ya. Dan Allah itu juga memberikan cara. Agar apa? Agar kita semuanya bisa menjadi golongan orang-orang yang takwa. Ya, agar kita menjadi golongan orang-orang yang takwa. Kenapa demikian? Karena bekal takwa ini adalah bekal yang terbaik tatkala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat ini melakukan sebuah perjalanan, ya, melakukan safar. Kemudian ternyata melewati sebuah makam, gitu ya. Melewati makam. Lalu keledai yang ditunggangi Rasulullah ini berhenti. Kenapa? Karena mendengar jeritan dari makam tersebut, dari alam kubur. Lalu kemudian Rasulullah pun turun dari keledainya dan juga mendekati salah satu makam di sana. Dan kemudian mengatakan, wahai ahli kubur, kami dari dunia ingin mengabarkan kepada engkau di alam sana bahwa harta yang dulu engkau senangi, harta yang dulu engkau cintai, harta yang dulu kamu cari dengan kerja keras, itu sekarang sudah menjadi bagian dari orang lain. Istrimu, pasanganmu yang dulu engkau cintai, yang dulu sangat engkau sayangi, sekarang juga sudah menjadi miliknya orang lain. Anak-anak yang dulu engkau banggakan, sekarang pun sudah menjadi miliknya orang lain. Sudah menjadi bagian kehidupan dari orang lain. Nah sekarang, kabar apakah yang engkau bawa dari alam sana? Ditunggu sesaat oleh Rasulullah. Tidak ada jawaban. Dan memang tidak akan pernah ada jawaban, kawan-kawan. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Ini sebagai pelajaran juga buat kita. Bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Kalaupun ada orang yang hidup kemudian melihat orang yang sudah meninggal, maka itu adalah jin korinnya. Ya. Jin yang sudah membersamai orang tersebut. Karena setiap kita masing-masing punya jin yang bisa meniru semua aktivitas kita ketika hidup di dunia ini. Dan itu persis. Nah, seperti itu ya. Ini satu pelajaran. Lalu kemudian Rasulullah pun berdiri menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, seandainya ahli kubur ini bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan bahwa sebaik-baik bekal di akhirat adalah bekal takwa. Maka bekal yang terbaik yang kelak kita akan gunakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
yang akan kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Itu bekal yang terbaik. Lantas Allah sudah punya skenarionya agar kita itu menjadi orang yang takwa. Yaitu apa? Melalui puasa bulan Ramadan. Ya, jadi Allah sudah bikin skenarionya agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Lewat apa? Lewat puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita takwa, ini adalah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Seorang guru, kalau kita ibaratkan guru, guru ini saking sayangnya kepada muridnya, ini sampai muridnya dikasih bocoran, muridnya ini sampai dikasih kisi-kisi. Ini besok nih ujian yang bakal keluar nih. Ya, ujian besok nih, kamu lalui ujian ini. Nah, kayak begitu. Dan Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya di sini. Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di ayat ini ya, lanjutannya di Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari tertentu. Jadi bulan Ramadan tadi itu sebutkan adalah beberapa hari tertentu, yaitu adalah 1 bulan. Maka barang siapa di antara kamu ya ada yang sakit, jadi kita sakit atau kemudian dalam perjalanan, lalu kemudian mereka berbuka, maka wajiblah baginya mengganti puasanya itu sebanyak hari yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lainnya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu adalah dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi, kalaupun kita lebih memilih berpuasa, maka insya Allah akan jauh lebih baik. Jadi, safar itu boleh tidak berpuasa. Tetapi kalaupun kemudian kita memilih berpuasa, maka insya Allah akan jauh lebih baik. Asalkan safar tersebut tidak memberatkan. Ya, karena kalau safar sekarang kan jauh lebih ringan ya dibanding dengan safar-safar di era yang dulu ya. Karena kalau sekarang safar sudah ada kendaraan, itu pun sudah AC, naik bis AC, naik kereta sudah AC, naik pesawat AC. Jadi insya Allah ya lebih ringan. Beda dengan dulu ketika harus naik onta, berjalan cukup jauh di bawah terik matahari dan sebagainya ya. Insya Allah seperti itu. Tetapi apapun kondisinya, kalaupun kemudian dalam keadaan safar dan berbuka, maka itu diperbolehkan. Tapi nanti tetap mengganti di lain waktu. Insya Allah demikian. Sehingga ini jelas banget ayatnya bahwa kita punya panduan. Itu adalah di bulan Ramadan tadi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk diri kita itu agar menjadi orang yang bertakwa, karena itu adalah sebaik-baik bekal ya. Sebaik-baik bekal untuk diri kita di akhirat tatkala kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya, kita masih ngomongin di dunia dulu nih ya. Kita berbicara tentang dunia dulu. Ternyata bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan balasan yang luar biasa. Jadi Allah pengen agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, ternyata di balik kata takwa yang Allah sudah persiapkan itu, Allah juga persiapkan manfaatnya untuk diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya itu sesuatu hal yang tidak mungkin tidak. Jadi pasti gitu ya. Asalkan syaratnya adalah takwa, maka pasti Allah itu akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi.
jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapinya. Permasalahan apapun tatkala seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, teman-teman, barangkali kalau kemudian saat ini kita belum punya jalan keluar atau belum Allah perlihatkan jalan keluarnya, barangkali kita belum mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk coba kita evaluasi, kita cek diri kita ya. Sudahkah kemudian betul-betul kita menjalankan semua perintahnya Allah, dan sudahkah kita sudah betul-betul menjauhi apa yang Allah larang? Ya, karena takwa itu kalau kemudian dalam bahasa yang gampang seringkali kita dapatkan itu adalah bahwa menjalankan apa yang Allah, semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, tapi kalau dalam bahasa yang lain, takwa itu artinya adalah berhati-hati. Sebagaimana ketika kita berjalan, yang di jalan itu penuh dengan duri. Nah, saat itulah kita akan berhati-hati berjalan agar tidak menginjak duri. Itulah takwa. Jadi kita berhati-hati agar tidak sampai kemudian kita masuk ke ranah dosa. Ini takwa adalah seperti itu, ya. Jadi betul-betul kita berhati-hati betul ya dalam menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Allah bakal memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, bahwa ketika Allah berikan janjinya ketika kita sudah bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar, Allah pun juga berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah juga mencukupkan segala keperluan ataupun kebutuhan diri kita. Ya, jadi dengan adanya Ramadan itu bahwa Allah pengen agar kita itu kehidupannya itu ketika menghadapi jalan buntu selalu ada jalan keluar. Tatkala ada persoalan kita mudah menemukan jalan keluarnya. Dan tatkala kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata Allah inginkan agar kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah cukupkan segala keperluan kita, ya, dengan modal takwa itu. Jadi dengan adanya Ramadan ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipertemukan oleh Allah ini, karena memang Allah ingin latih diri kita untuk kita itu bisa betul-betul bertakwa, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki setiap ibadah-ibadah kita agar itu tadi kita bisa ketemu dengan jalan keluarnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta Allah cukupkan. Pertanyaannya adalah, kalaupun nanti ke depan kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan sampai dengan ending akhir dari bulan Ramadan kita belum bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu berapa Ramadan lagi agar kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian dengan adanya bulan Ramadan itu sebagai sarana atau wasilah kita untuk bisa menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita butuh berapa Ramadan lagi untuk kita bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Kalau kemudian ada persoalan yang begitu lamanya, bertahun-tahun nggak kelar-kelar, bisa jadi dalam Ramadan itu kita belum bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tatkala betul-betul kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka akan ada kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Jalan keluar dari setiap persoalan itu pasti. Allah berikan rezeki itu pasti, dan Allah cukupkan itu juga pasti. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah gambaran bagi orang-orang yang bertakwa? Ada banyak ya. Salah satunya misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 2, tetapi saya coba ambil yang terdekat saja, yaitu ada di Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dengan adanya bulan Ramadan ini kita diminta untuk bersegera.
Jangan ditunda lagi untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya persoalan, maka harus langkah pertama yang kita ambil adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dulu sama Allah, ya. Dan kenapa? Dan kemudian Allah akan janjikan surga yang seluas langit dan bumi. Diberikan kepada siapa? Diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau tadi kita berbicara di dunia, kita akan diberikan jalan keluar, rezeki dari tidak disangka-sangka, kemudian dicukupkan keperluan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah sudah persiapkan, yaitu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang-orang yang bertakwa? Ada di Al Imran 134 lanjutannya, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, tidak pelit, menginfakkan hartanya. Infak, sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah Ramadan, ya. Lakukan itu, ya. Masuk ke program islah, kita bantu teman-teman kita yang sedang punya persoalan dengan pinjol, dengan persoalan hutang mereka, kita bantu agar satu-satu ya, nanti cara bertahap teman-teman kita semuanya bisa terselesaikan utangnya, insya Allah, ya. Dan bagi teman-teman yang ikut program ini, ya, jadi tidak harus kemudian mengharapkan bantuan dari program islah, tetapi sekali lagi kita hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah meniatkan diri gabung dengan program islah, insya Allah Allah akan hadirkan pertolongannya lewat jalan-jalan yang tidak pernah disangka-sangka, dan Allah hadir betul dengan pertolongannya. Maka termasuk orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika ringan berinfak, ini termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kita punya duit yang banyak ataupun tidak punya duit, tetap niat untuk berinfak, tetap niat untuk bersedekah, membantu orang lain. Dan kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, karena di bulan Ramadan kita sudah dilatih untuk tidak mudah marah, gitu ya. Maka setelah bulan Ramadan ini pun tetap kita lakukan. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya ini adalah termasuk salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian memaafkan kesalahan orang. Jadi tidak marah, tetapi juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain itu dalam keadaan yang salah, tetapi kita mau memaafkan mereka. Meskipun kita sebenarnya bisa membalas, tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini gambaran dari takwa, gambaran dari orang-orang setelah masuk di bulan Ramadan dan keluar. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat Allah, taubat, mohon ampun sama Allah terhadap dosa-dosa apapun yang pernah kita lakukan. Maka teman-teman, ketika nanti sebelum masuk bulan Ramadan ataupun sekarang, sudah ingat taubat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, masuk riba, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa ini dosa. Ya. Meskipun kita belum bisa menyelesaikan saat ini tentang pinjaman kita, tentang hutang riba kita, setidaknya kita sudah tobat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak kembali mengulanginya, berhenti, tidak melanjutkan hutang ribanya, dan kemudian Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan kita ini, ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah? Nah, jadi memang Allah lah tempat kita untuk mohon ampunan, ya. Dan mereka kemudian tidak meneruskan perbuatan kejinya. Jadi ketika seseorang sudah tobat, mereka perbuatan itu tidak dilanjutkan kembali. Insya Allah, ya. Ini gambaran orang-orang yang takwa, insya Allah, ya. Baik,
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah persiapkan balasannya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah. Jadi Allah ampuni diri kita dulu. Allah ridho terhadap amal-amal ibadah kita. Dan kemudian Allah persiapkan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman dalam berikhtiar dalam mengerjakan amal soleh ketika di bulan Ramadan, nanti perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, ya kan? Perbanyak belajar, insya Allah itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, dan insya Allah setiap amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa memacu diri kita untuk betul-betul mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal lagi nih. Jadi jangan sampai gagal. Ini selesai Ramadan utang kita lunas. Selesai Ramadan impian kita terwujud. Selesai Ramadan kita bisa dapat jodoh. Selesai Ramadan kita bisa punya anak. Selesai Ramadan hajat-hajat kita semuanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ke depan kehidupan kita itu akan kita rancang betul-betul di bulan Ramadan. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita dibangunkan kembali ya pada malam hari ini untuk segera bersiap ya untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan ya. Bagi Bapak Ibu, Ustadz jamaah sekalian ya, yang pada saat ini ya seperti yang disampaikan oleh Kang Udin tadi ya, belum muncul rasa bahagianya ketika mau hadir bulan Ramadan, ya segera kita mulai ya. Kita diminta untuk kembali bersemangat bahwasannya bulan yang penuh berkah ini akan segera hadir di hadapan kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa langsung bertanya di ruang Zoom ya, atau juga melalui chat ya. Silakan. Kami berkesempatan bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau mengangkat tangannya atau tanda tangan diangkat itu ya di Zoom itu untuk bertanya. Silakan kami beri kesempatan Bapak Ibu sekalian. Sambil kita pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang chat. Baik, ini Bu Kuatmi sudah siap bertanya. Silakan Bu Kuatmi, beri kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Kang, saya nggak pakai video, saya tutup. Ya, oke. Nah, minta doanya aja Kang. Ini saya ada garis 2 soalnya, positif. Minta doanya aja dari doa guru, insya Allah dijawab sama Allah. Amin, amin, insya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kembali normal insya Allah ya. Yang tadinya positif bisa negatif, dan ini berlaku juga untuk teman-teman semuanya ya, yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya dan Allah ganti ya sakit kita itu dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah itu aja Kang, makasih Kang atas doanya. Jazakumullah khairan kasiron. Hanya Allah yang membalas kebaikan. Amin insyaallah. Doa Kang Udin sama seluruh jemaah manut Quran. Ya, amin ya insyaallah. Ya. Baik. Terima kasih. Amin amin. Bu Kuatmi ya.
Insya Allah ya dengan kesabaran, ketabahan ya dijalani nikmat Allah yang diberikan. Semoga dengan apa yang kita terima dengan penuh ikhlasan Allah mudahkan ya urusan-urusan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini langsung yang mau bertanya ada Bu Nuning. Silahkan Bu Nuning, kami beri kesempatan untuk bertanya langsung. Monggo. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya begini. Saya pernah pinjam uang dengan riba. Kakak itu ya situasi sedang morat-marit nggak karuan gitu, tidak ada. Saya sudah juga pinjam ke keluarga, tapi anak-anak butuh biaya. Karena saya PNS, bisa pinjam ke bank yang dimana gaji saya turun gitu. Nggak ada pilihan lain. Jadi setelah selesai sudah gitu ya, menyesal iya, tapi kalau saya ucapkan tambah berat di dada saya, jadi saya hanya pendam sendiri. Saya bertobat dengan lisan saya, dengan dada saya gitu. Tapi sampai sekarang rasanya berat sekali. Bagaimana caranya saya bertobat untuk menghapuskan dosa saya, karena saya pernah terlibat riba untuk biaya pendidikan anak saya. Ya untuk banyak hal, sampai anak-anak saya mandiri begitu, selesai sekolah begitu. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, langsung kita jawab ya, Bu Nuning, Masya Allah ya. Setiap orang itu pasti punya masa lalu ya. Setiap orang itu pasti punya masa lalu, dan setiap orang itu pernah melakukan dosa ya. Setiap orang pernah melakukan dosa. Dan kalau kemudian ditanya apakah saya tidak pernah masuk ke ranah itu, saya pernah juga masuk ke ranah itu ya. Ya, saya pernah juga teman-teman ya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kemudian kita menyesali atas perbuatan itu, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu adalah dalam rangka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan kita tidak ingin melakukannya lagi. Stop, tidak ingin melakukannya lagi. Dan alhamdulillahnya Allah ingatkan kita ketika kita masih hidup. Artinya masih berlaku masa aktif dalam kehidupan kita ya. Karena nanti ketika masa aktifnya ini sudah tidak berlaku lagi, maka taubat kita sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang masih Allah ingatkan dan Allah berikan kesadaran untuk diri kita tatkala kita masih hidup. Berarti Allah masih berikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sebagai bentuk atau sebagai respon dari Allah, itu adalah Allah akan jaga orang tersebut dari melakukan perbuatan yang sama. Ya, sekali lagi, sebagai bentuk responnya Allah, merespon setiap orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT, yaitu adalah Allah akan jaga orang tersebut agar tidak lagi terperosok atau tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah, ketika Allah jaga kita seperti itu, maka kita tidak akan bisa kembali lagi ke ranah-ranah tersebut. Insya Allah, karena Allah yang jaga diri kita. Dan betul-betul kemudian kita kuatkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Nuning, tugas kita adalah memperbaiki diri. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Qur'annya, perbanyak baca istighfarnya, insya Allah nanti akan muncul ketenangan dalam hati kita. Sekali lagi, setiap orang itu pernah punya salah. Setiap orang pasti punya dosa. Dan orang-orang yang terbaik adalah ketika orang-orang yang melakukan dosa dan kemudian kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bu Nuning. Amin, amin insyaallah ya. Terima kasih untuk Bu Nuning ya. Ya semoga segera
mudahkan usaha-usahanya untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Mirar. Silakan diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ikut itu Ustadz Nisfu Sa'ban, kata Pak Ustadznya, di manakala di malam hari ketika kita menulis ayat surat Shad ayat ke-54 itu kalau misalkan disimpan di tempat, misalkan di dompet atau di tempat usaha, ya, itu uangnya nggak bakalan habis-habis gitu. Apakah diperbolehkan atau tidak gitu secara syariat Islamnya? Ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini adalah bagian dari amalan-amalan, gitu ya. Namun kita juga perlu berhati-hati karena ada kalanya amalan-amalan kita itu justru akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, tapi ada juga yang justru membuat kita jauh dari Allah. Dan cara setan itu sungguh halus sekali. Cara setan membelokkan setiap hati seseorang itu sangat ini ya, sangat ringan dan sangat tipis. Saya kasih contoh. Ya, nanti teman-teman bisa bedakan ya. Saya kasih contoh. Satu ketika di sebuah kampung itu ada jin yang ngamuk, ya. Ngamuk, setiap warga diganggu, ya. Jadi ini tinggalnya ada di pohon di dekat kuburan begitu. Ini selalu mengganggu masyarakat sekitar. Lalu di sana ada satu ustadz yang keimanannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditantang itu jin, diajak duel, perang, ya. Diajak duel. Lalu kemudian jin ini kalah. Jin ini kalah, kemudian mohon ampun agar tidak dibunuh dan berjanji tidak akan mengganggu masyarakat lagi. Jadi jin ini kalah, kemudian berjanji tidak akan mengganggu masyarakat lagi. Tidak hanya sampai di situ, jin ini bahkan juga menjanjikan setiap hari akan memberikan uang kepada ustadz ini. Ya, betul, kemudian ustadznya pulang. Setiap pagi ustadz ini selalu menemui atau mendapatkan uang di bawah bantalnya. Setiap hari, enak nih ya. Jadi jin tidak lagi mengganggu masyarakat, kemudian ustadznya setiap hari dapat uang di bawah bantal. Namun satu ketika ustadz ini bangun di pagi hari tidak menemukan uang di bawah bantal. Ya mulai geram nih. Oh, kenapa ini kok enggak ada nih uang nih. Hari pertama biasa saja, ya. Mungkin jinnya lupa, pikirnya. Jinnya lupa. Hari kedua sama juga, enggak ada lagi nih uang. Hari ketiga nih, nah mulai nih ustadznya mulai panas nih. Wah, jin ini enggak tepat janji nih, ya. Jinnya mulai main-main nih, enggak tepat janji. Lalu di hari ketiga itu datanglah si ustadz ini nemui jin tadi, ditantang, diajak duel lagi. Nah, ternyata di duel yang kedua ini ustadznya kalah. Nah, teman-teman barangkali sudah bisa menebak kenapa kalah. Yang pertama menang, kenapa yang kedua kalah? Karena yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah alasannya karena uang. Jadi duelnya dengan jin itu yang kedua adalah karena uang, bukan karena Allah, maka dia kalah. Nah, itu cara jin itu membelokkan hati seseorang. Nah, termasuk tadi, mohon maaf, betul ya. Jadi, saya belum pernah menemukan tentang ayat ini tadi, terkait dengan sebuah ayat yang kemudian ditulis dan kemudian dimasukkan dompet atau dimasukkan di tempat-tempat uang, di tempat-tempat laci uang, tempat-tempat tertentu, yang kemudian uang kita tidak akan pernah habis, gitu ya. Ini saya pernah membaca model-model seperti ini ada di kitab Mujarobat. Nah, ada ya kitab-kitab seperti itu saya pernah baca dulu.
yang memang akan menggiring seseorang ke arah sana, ya, ke arah yang kemudian akhirnya tidak lagi meyakini Allah, tetapi meyakini ayat yang dia tulis tadi. Ayat yang dia tulis kemudian dimasukkan dompet dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian dimasukkan dompet, yang laki-laki dompetnya ditaruh di saku belakang, Masya Allah, ini tidak lagi menghargai ayat dari ayat Quran tersebut. Jadi mohon maaf kepada Ibu siapa tadi ya, Ibu Mira, kalau saya pribadi terkait dengan hal ini tidak saya lakukan, dan teman-teman mohon untuk juga tidak mengikuti hal-hal seperti itu, Insya Allah ya. Demikian Gus. Baik, Ibu Mira, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan ulang, silahkan. Atau cukup? Udah cukup Ustadz, terima Hmm. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mira. Pertanyaan berikutnya, kita ambil yang masih angkat tangan dulu. Dari ini Bapak atau Ibu ya. Rere Zul Hasril. Ya, silahkan. Bapak atau Ibu, monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Kang. Rusmi. Silahkan Ibu. Ya, Dan silahkan Ibu. salam kenal Ustadz Ya, salam kenal Kang. kembali, Bu. Kang Udin. Ya, gini, pertanyaan saya terkait dengan malam nisfu Sa'ban. Terus terang, kalau di dalam kebiasaan di keluarga saya kan, ya termasuk yang tidak ada mengingatkan terkait dengan malam-malam tertentu kecuali ibadah Ramadan, ibadah sholat gitu ya, Tat ya. Iya. Nah, yang mau saya tanya terkait dengan nisfu Sa'ban ini, terus terang saya juga baru mempelajari pentingnya malam nisfu Sa'ban setelah membaca, setelah banyak yang mengingatkan teman-teman, kerabat-kerabat lain gitu ya, Tat. Iya. Terkait dengan amalan yang tadi dimaksud, Tat, ini kalau kita sebagai perempuan, terutama yang punya masa period ya atau haid tiap bulannya, sebaiknya kita amalan apa yang bisa kita inikan gitu loh, bisa kita amalkan. Lalu kalau kita dalam keadaan bersih ya, sebenarnya sesuai syariat itu yang disunahkan apa sih amalan yang tepat yang kita laksanakan untuk menyambut malam nisfu Sa'ban ini. Sedangkan kan menurut saya kalau masalah tobat atau kita mengevaluasi diri terkait dengan dosa-dosa ya pasti kayaknya setiap hari kita ada dosa lah, Tat, begitu. Tapi apa sih amalan khusus gitu, Tat, yang terkait dengan syariat ya, balik lagi yang diajarkan atau disunahkan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad serta para sahabat yang seharusnya dilaksanakan tuh apa sih amalan yang tepat? Gitu. Jadi ada 2 pertanyaan itu, Tat, supaya saya bisa belajar. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya pahami ya. Yang pertama tadi adalah bagi seorang wanita yang kemudian menstruasi dan juga haid, itu semua amal ibadah bisa dikerjakan kecuali sholat dan juga baca Quran ya. Sekali lagi meskipun ada ulama yang membolehkan asalkan tidak pakai mushaf secara langsung, tetapi kalau saya lebih condong kepada ulama yang tidak membolehkan. Seperti itu ya. Kemudian sehingga kan kita sedekah bisa, zikir bisa, sholawat bisa, nah, seperti itu. Silaturahmi juga bisa ya. Maka silahkan dipilih amalan yang bisa untuk dikerjakan seperti itu tadi ya. Kemudian seperti kembali ke nisfu Sa'ban. Cara spesifik amalan tertentu dari Rasulullah itu tidak ada ya. Cara spesifik amalan tertentu dari Rasulullah terkait dengan nisfu Sa'ban itu tidak ada. Yang ada adalah amalan secara umum ya. Secara umum itu seperti apa? Contoh, misalnya baca surat Yasin di malam hari. Itu ada hadisnya ya. Baca Yasin di malam hari itu maka Allah akan ampuni saat kita di pagi hari. Jadi ketika Yasin dibaca di malam hari maka Allah akan ampuni kita di pagi harinya. Itu berlaku di malam hari. Artinya di semua malam kita boleh mengerjakan. Entah itu kita baca di malam Jumat atau di malam Rabu, malam Kamis, termasuk di malam nisfu Sa'ban itu diperbolehkan.
Karena Nabi hanya menyampaikan perbanyaklah ibadahmu di malam nisfu Sa'ban. Maka kalau orang kemudian baca Yasin 1 kali, boleh nggak Ustadz? Boleh. 2 kali boleh nggak? Boleh. 3 kali boleh nggak? Boleh. 4 kali boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Ya, maka ada kan ulama yang kemudian baca Yasinnya 3 kali, istighfarnya sekian kali. Boleh ya. Teman-teman boleh ya. Karena itu adalah terkait dengan amal yang umum. Kenapa kemudian ada beberapa ulama yang kemudian menjadikan amalan itu menjadi khusus? Karena dalam rangka menjelaskan kepada umat, apalagi umat Indonesia ya. Umat Indonesia ini kalau tidak dijelaskan secara detail, secara rinci, ini agak susah untuk memahami. Mohon maaf ya, misalnya kita kembali ke hadisnya tadi disampaikan bahwa ya lakukan amal sebaik-baiknya, amal sebanyak-banyaknya di malam nisfu Sa'ban. Ini kalau tidak ditunjukkan, mereka nanti bingung juga, nggak ngerjain. Ya. Kalau tidak ditunjukkan suruh istighfar sekian kali, kemudian zikir sekian kali, sholawat sekian kali. Kalau tidak ditunjukkan dengan angka-angka tertentu, maka ini nggak akan paham juga, nggak akan bisa dikerjakan. Maka kemudian muncullah ada beberapa ulama yang kemudian menyebutkan seperti baca Yasin 3 kali, istighfar 1000 kali, dan seterusnya. Ya. Baik, itu teman-teman, Bu apa tadi ya, Bu Rere ya. Pak. Nah, ya. bisa difahami Ya, Bu Rere? Ya paham. Nah, Oke, secara khusus tidak ada disebutkan mencari hadis manapun tidak ada yang disebutkan secara khusus terkait dengan malam nisfu Sa'ban. Tetapi amalannya adalah amalan yang secara umum. Sholawat itu kan boleh, istighfar itu kan boleh, baca Quran itu kan boleh. Ya, seperti itu, termasuk sholat juga boleh. Maka silahkan. Baik, terima kasih Kang. Oke, ya sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya selanjutnya pertanyaan dari yang terakhir yang mengatakan atau resian dari Pak Anwar Munawar. Silakan Pak, langsung saja Pak. Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Oke, sambil menunggu Pak Anwar, kita akan masuk ke pertanyaan melalui ruang chat ya. Ini tadi sebenarnya yang pertama ini Bu Rere itu Bu Rina ini ya. Oke, sudah. Lanjut ke Bu Nuryati Sragen ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Tat, apakah sholat taubat bisa dilakukan setiap hari? Nah, silakan Kang. Iya, bisa ya. Bisa Bu. Ya, karena kita tidak tahu dari sholat taubat kita yang keberapa atau sholat taubat kita yang hari apa yang Allah kemudian ridho, yang kemudian Allah terima taubat kita. Insya Allah demikian. Ya. Tapi setiap kita taubat harus yakin bahwa taubat kita betul-betul kita taubat menyadari akan kesalahan kita dan tidak ingin mengulanginya lagi, dan kita yakin bahwa Allah akan menerima taubat kita. Insya Allah demikian. Baik, semoga bisa dipahami Bu Nuryati ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Dede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau sedekah uangnya dapat dipinjam dari orang lain? Apakah tidak mengurangi pahala sedekahnya? Terima kasih. Wassalam. Bisa dipahami, Kang? Oke, jadi berarti ini adalah kita sedekah tapi pinjam gitu ya. Pinjam, ya. Baik, betul, ya. Insya Allah secara pahala tetap dapat dan tetap Allah catat sebagai kebaikan. Tetapi kita sering kali menyampaikan dalam kajian-kajian kita, kalau bisa ya sedekah itu jangan pinjam, karena kita tidak tahu usia kita tuh sampai kapan gitu ya. Apakah kemudian kita nanti ada kesempatan untuk mengembalikan atau tidak. Kalau kita pas lagi betul-betul nggak ada uang, ya sudah, nggak usah sedekah uang. Kita sedekahnya doa saja. Tiap orang kita doain kebaikan buat mereka. Tiap orang kita doain kesehatan mereka. Itu mantep lagi. Kalau kita bisa ngedoain 100 orang, secara detail kita sebutkan nama per nama, wah itu insya Allah akan kembali kepada diri kita. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik. Demikian Pak Dede ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yatino ya. Assalamualaikum Kang, mau tanya, ibu saya sakit stroke, udah hampir setahun, sudah ikhtiar ke dokter, udah ke alternatif,
hasil belum sembuh karena usia juga sudah lanjut. Yang saya tanyakan, apa ada amalan yang bisa menyembuhkan penyakit stroke? Terima kasih jawabannya. Oke, ya. Assalam. Baik, ini pakai herbal harusnya bisa juga ya teman-teman ya. Pakai herbal, silahkan nanti ada berapa herbal sih yang bisa menyembuhkan, insya Allah termasuk rutinkan madu, kemudian habatus sauda, itu insya Allah nanti bisa juga membantu proses dalam penyembuhan. Tetapi memang ini tidak bisa secara langsung ya, termasuk pakai saffron insya Allah juga bisa ya, tapi memang tidak bisa secara langsung. Nah, atau bisa juga teman-teman nanti bisa buka di Pak Yatino ya, bisa buka di surat Al-Anbiya ya. Al-Anbiya itu berarti surat ke-21 ya. Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 83 insyaallah ya. Ayatnya 83, silahkan nanti dibuka di sana. Itu terkait dengan doanya Nabi Ayub alaihissalam yang beliau sampai belasan tahun sakit ya, bahkan sampai 16 tahun atau 18 tahun itu sakitnya, dan kemudian berdoa pakai ayat itu dan kemudian Allah berikan kesembuhan. Dan kalau dikisahkan itu tidak ada dalam dunia sekarang ini tidak ada orang yang merasakan sakitnya separah Nabi Ayub ketika itu. Jadi sakit yang paling parah selama kurun waktu dunia ini berjalan, ada kehidupan ini berjalan, itu yang paling parah itu adalah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalaupun ada sekarang yang sakit dan kemudian parah, itu belum separah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan itu pun sembuh. Nah, insya Allah, kalaupun kita sakit, apapun sakit kita, insya Allah kita mengharapkan balasan dan juga kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kesembuhan. Insya Allah ya, baca surat Al-Anbiya ayat 83. Ada doanya ya, doa tentang Nabi Ayub alaihissalam yang minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian, Gus. Baik, Kang. Demikian Pak Yatino, semoga bisa dipahami ya. Jadi insya Allah ikhtiar tetap bisa dijalankan ya. Salah satunya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Udin, untuk kesembuhan itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai makhluk adalah berikhtiar semampu kita. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Eni Prihartini. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya, bagaimana kalau dalam menghadapi bulan Ramadan masih ada orang yang berprasangka buruk pada kita, tidak ridho dengan kita dan tidak mau memaafkan kita, padahal sebenarnya kita tidak bersalah. Silahkan Kang. Ya, oke. Yaitu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ya minta maaf, urusan kita ya berbaik sangka dan juga berbaik kepada mereka. Kalaupun mereka kemudian memilih untuk menghindari kita, memilih untuk tetap tidak senang dengan diri kita, ya biarkan saja nanti mereka yang sakit hati ya. Karena ketika kita tidak senang dengan orang lain, itu justru diri kita yang merasakan sakit kok. Serius ya, saya ulang lagi. Ketika kita itu merasakan sedang tidak senang pada orang lain, ada problem dengan orang lain, itu justru diri kita yang merasakan sakit ya. Ketemu itu pasti sakit, bingung ya, seolah-olah ingin menghindar, begitu seterusnya. Lalu bagaimana kalau kemudian itu dialami oleh orang lain dan kita yang jadi sasarannya? Maka sekali lagi ya sudah, ikhlaskan saja, terima saja. Yang penting tetap diri kita adalah berbuat baik kepada mereka. Kalaupun mereka kemudian tidak terima dengan diri kita, ya sudah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kuncinya ada di situ. Ya, baik. Demikian Bu Eni ya. Jadi ikhlas saja. Kita sudah mohon maaf ya, pada orang tersebut. Urusan mereka menerima pun tidak, itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha untuk mohon maaf apapun kondisi yang ada di kita. Baik, kita lanjutkan. Ini masih ada waktu ya 2 menit lagi. Pertanyaan dari Bu Siti ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tolong tanya tentang amalan malam nifsu Sa'ban, termasuk Yasin 3 kali, syahadat, istighfar, sholat malam, taubat, tahajud, hajat dan lain-lain. Ini hadisnya dhaif, juga termasuk puasa di pagi harinya. Lalu bagaimana kita mengerjakannya dengan niatan sesuai
anjuran tentang keutamaan yang kebanyakan beredar amalan nafsu saban. Apakah ini tidak menyalahi? Silahkan, Kang. Ya, sekali lagi bahwa tidak ada hadis secara khusus terkait dengan amalan itu tadi. Ya, jadi terkait dengan baca Yasin 3 kali itu kalau kita cek di hadisnya tidak ada gitu ya. Kemudian terkait dengan amal-amal ibadah secara khusus dikhususkan di malam nisfu Sa'ban itu tidak ada. Yang kita bisa gunakan adalah hadis-hadis secara umum, yaitu adalah hadis tadi kalau disebutkan baca Yasin itu memang ada hadisnya, ada fadilahnya gitu ya, terkait dengan baca Yasin di malam hari itu ada ya. Seperti itu. Maka ya silakan bagi orang-orang yang ingin mengerjakan diperbolehkan, yang tidak juga tidak masalah ya. Karena memang tidak ada amalan secara khusus yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan bahwa perbanyaklah amal ibadahmu. Seperti itu saja. Maka kalau kemudian kita memahami ini, maka tentu semua amal ibadah kita bisa kerjakan dan itu sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Artinya seperti itu. Baik, itu Gus. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Jadi semoga bisa dipahami ya Bu Siti ya. Jadi kita mengikuti amalan-amalan yang sudah ada nasnya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Udin tadi. Jadi kita memaksimalkan agar kemudian apa yang kita jalankan ini benar-benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah ya, pertanyaan sudah cukup. Ini Pak Anwar Munawar sepertinya tidak jadi bertanya. Saya klik saja. Kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu penutup. Namun sebelumnya dari Kang Ustadz Udin ada yang mau disampaikan untuk closing statement, Kang? Atau cukup? Ya, sedikit barangkali Gus ya. Jadi silakan. Sebagai pengingat saja untuk diri kita, kawan-kawan, bahwa setiap kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri. Maka ketika kesempatan itu diberikan oleh Allah SWT, maka harus betul-betul kita bisa manfaatkan. Ketika setiap Ramadan kita lalui dan kemudian berlalunya Ramadan, tidak ada perubahan dalam diri kita, maka butuh berapa Ramadan lagi yang harus kita lalui. Ketika dengan bulan Ramadan yang Allah sudah persiapkan diri kita agar kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, namun tatkala kita melalui Ramadan dan kemudian keluar kita tidak mendapatkan predikat takwa, lantas dengan cara apa lagi, dengan ibadah yang bagaimana lagi kita untuk mendapatkan gelar takwa. Teman-teman, mari kita persiapkan diri kita betul-betul sungguh-sungguh untuk menghadapi bulan Ramadan ini dan senantiasa kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Gus. Jazakallahu katsir kepada Ustadz kita Kang Udin Yulianto yang telah memberikan tausiah pada kita semuanya. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjemput hadirnya bulan mulia, bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah masih ada waktu 2 pekan lagi atau setengah bulan lagi untuk kita menyiapkan diri ya, baik secara fisik, secara hati, rohiyah kita, secara materi kita, ya, semua hal yang nanti akan kita gunakan untuk menghadapi hadirnya bulan Ramadan. Termasuk juga menyiapkan ya keluarga kita ya agar nantinya kita bisa bersama-sama menghadiri bulan Ramadan dengan totalitas ya dan maksimalitas. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi agenda kita kajian online Manhajul Quran pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa sudah kita jalani bersama. Sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Baik, mari kita tutup bersama-sama kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Kang Udin Yulianto dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para jamaah yang telah hadir mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan atas aktivitas dan urusan-urusan kita semuanya. Amin. Dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.